Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa sesuai keyakinan kita sendiri. Silakan anak-anak Tajul untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, coba kalian cek teman-temannya di samping apakah hadir semua? Saya tidak ada, Pak. Oh, ada yang tidak hadir, berarti satu orang tidak hadir ya, sisanya 19 orang. Oke, dari 20 orang siswa, satu orang tidak hadir, berarti hanya 19 orang yang hadir. Apakah anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Tidak, Pak. Ingat, Pak. Lupa, Pak. Oh, lupa. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian hikayat. Jadi, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik teks hikayat. Saya coba tanya, apakah masih ingat apa itu hikayat minggu lalu? Lupa, Pak. Cerita rakyat. Jadi hikayat itu kata lain dari cerita rakyat. Hikayat ini adalah salah satu bentuk karya sastra yang umumnya mengisahkan tentang seseorang, kehebatan seseorang maupun kepahlawanan, tentang keanehan, kesaktian maupun mukjizat pada tokoh utama. Apakah paham apa itu hikayat? Paham. Dalam teks hikayat tentu mempunyai karakteristiknya tersendiri. Di antaranya adalah satu, yang pertama ada kemustahilan. Apakah ada yang tahu kemustahilan dalam karakteristik teks hikayat? Tidak, Pak. Tidak tahu, Pak. Saya, Pak. Ya silakan. Iya, bagus untuk Tajul. Jadi dalam karakteristik teks hikayat ini yang paling umum adalah tentang kemustahilannya, baik dari segi cerita maupun segi bahasanya. Artinya, setiap cerita yang disampaikan dalam bentuk hikayat itu tidak logis dan tidak bisa dinalarkan. Apakah paham? Paham. Oke. Jadi yang kedua ada kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali kita jumpai kesaktian para tokoh dalam teks hikayat ini. Paling dalam teks-teks hikayat yang mengisahkan tentang raja-raja dalam sebuah kerajaan, itu bisa kita jumpai tentang kesaktian tokoh-tokoh dalam teks hikayat. Terus yang ketiga ada anonim. Apakah ada yang tahu anonim dalam karakteristik teks hikayat? Oke, salah satu ciri hikayat adalah anonim. Artinya tidak diketahui secara jelas siapa pencerita maupun pengarang teks hikayat ini. Hal ini menyebabkan teks hikayat ini disampaikan secara lisan. Sampai-sampai masyarakat pada zaman dahulu itu mempercayai bahwa teks hikayat ini sesuatu yang nyata atau fakta adanya. Jadi masyarakat pada zaman dahulu itu mempercayai bahwa teks hikayat ini sesuatu yang fakta dan benar-benar ada. Terus kita lanjut ke yang keempat, ada istana sentris. Hikayat seringkali berlatarkan dan bertema tentang kerajaan. Apakah kalian pernah membaca teks hikayat? Pernah? Kalian lihat dalam teks hikayat itu menceritakan tentang raja-raja dalam sebuah kerajaan. Yang sering kita jumpai istana sentris dalam hikayat ini paling teks hikayatnya mengisahkan tentang
kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja di negeri tersebut. Terus yang kelima ada penyebarannya secara lisan. Yang kelima ada penyebarannya secara lisan. Penyebaran hikayat ini dilakukan secara lisan. Mengapa harus secara lisan? Agar dapat tersampaikan dengan cepat dibandingkan dengan media-media lain. Jadi penyebaran hikayat ini dilakukan secara lisan. Kenapa? Agar penyebarannya mudah dan cepat dibandingkan dengan media lain. Terus yang keenam ada tradisional. Karakteristik teks hikayat selanjutnya adalah tradisional. Maksud dari tradisional ini yaitu mempertahankan kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu. Jadi dalam karakteristik teks hikayat yang satu ini, yang tradisional ini, masyarakat itu masih mempertahankan kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu atau adat istiadatnya yang menurut mereka. Terus yang ketujuh ada mendidik moral dan religius. Mendidik moral dan religius. Nilai moral ini merupakan unsur ekstrinsik yang mempengaruhi karya sastra. Jadi para penulis itu tidak langsung menuliskan nilai tersebut secara eksplisit, tapi melainkan tersirat dalam cerita. Apakah sampai karakteristik teks hikayat ini anak-anak sudah paham? Oke, paham. Berarti kita lanjut ke ciri-ciri kebahasan teks hikayat. Dari segi kebahasan hikayat mempunyai kekhasan tersendiri, yaitu menggunakan kebahasan Melayu klasik. Ciri yang paling dominan dalam teks hikayat itu ada dua. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata konjungsi. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata konjungsi. Apakah anak-anak tahu apa itu kata konjungsi? Jadi kata konjungsi itu adalah kata penghubung. Pada ciri kebahasan teks hikayat yang pertama adalah banyak menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung di awal kalimat, seperti maka, ketika, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata arkais. Apakah anak-anak tahu apa itu kata arkais? Sekali lagi, kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Apa itu kata arkais? Enggak tahu, Pak. Jadi kata arkais itu adalah kata yang sudah jarang digunakan atau sudah asing di telinga kita. Asal kalian tahu bahwa teks hikayat itu lebih tua dari negara Indonesia. Contoh dari kata-kata arkais ini seperti tita, mahligai, bejana, yupeti, dan lain-lain. Sampai sini anak-anak sudah paham? Insya Allah paham, Pak. Oke, kalau anak-anak paham, kita lanjutkan ke nilai-nilai dalam teks hikayat ya. Oke, kita lanjutin tentang nilai-nilai positif yang membangun kepribadian kita dalam teks hikayat. Cerita seperti hikayat juga mengandung banyak nilai-nilai positif yang mengandung kepribadian baik. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral ini berkaitan dengan nasihat-nasihat tentang budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita apa yang
Terus yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang diambil dari budaya berkembang di masyarakat setempat. Nilai ini umumnya berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai budaya ini dibandingkan dengan nilai-nilai lain, ketakutan masyarakat untuk meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena mereka takut akan dampak buruk yang mereka hadapi kalau meninggalkan nilai budaya ini. Terus yang ketiga ada nilai religius. Apakah anak-anak tahu apa itu nilai religius? Atau religius itu apa? Keagamaan. Oke, religius itu tentang keagamaan. Keagamaan. Nilai agama atau nilai keagamaan sangat berkaitan dengan keagamaan yang ada di teks hikayat tersendiri. Nilai religi ini biasanya ditandai dengan adanya konsep atau kata Tuhan, makhluk gaib, pahala, dosa, surga dan neraka. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada nilai edukasi. Apakah anak-anak tahu apa itu nilai edukasi? Pelajaran. Nilai edukasi itu adalah nilai pendidikan. Skrip pendidikan. Jadi nilai pendidikan ini berhubungan dengan proses perubahan sikap kelompok atau seseorang tentang perilaku atau sikap untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran maupun pelatihan. Jadi nilai edukasi ini nilai yang berkaitan dengan proses perubahan seseorang atau kelompok dalam hal perilaku sifat untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran maupun pelatihan. Terus yang kelima ada nilai estetika. Apakah ada yang tahu apa itu nilai estetika? Oke, nilai estetika adalah nilai yang menyangkut keindahan. Seperti namanya, nilai estetika dalam hikayat berhubungan dengan keindahan, baik dalam keindahan latarnya, suasananya, maupun kisah dalam hikayat tersebut. Terus yang keenam ada nilai sosial. Jadi, nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat yang berupa nasihat-nasihat. Nilai ini dikaitkan dengan kepatuhan maupun kepatasan apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Insya Allah paham, Pak. Kalau anak-anak semua sudah paham tentang karakteristik hikayat, ciri kebasan teks hikayat maupun nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, jadi kalian dapat mengerjakan tugas. Silakan bentuk kelompok sesuai absennya, dan masing-masing kelompok ada 5 orang. Di sini kan ada 20 orang siswa. Ya, Pak. Ada 4 orang dalam satu kelompok karena 1 orang kan tidak hadir, jadi 19 orang. Kalau begitu, saya bagikan ya KPD-nya untuk kelompok 1, Iya, Pak. kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Oke anak-anak, silakan dikerjakan per kelompok ya. Minggu depan harus ada semua hasil kerjanya dan kita presentasi di depan kelas dan dibagi oleh 1 orang. Mungkin segini dulu pertemuan kita karena jamnya sudah mau bunyi karena pergantian jam. Jadi ini saja yang kita pelajari hari ini tentang karakteristik teks hikayat. Apakah tentang ini anak-anak paham semua? Paham, Pak. Oke, kalau paham mungkin sekian dari Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.